Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Muhammad Naufal Rosyad selaku Wakil Ketua Nazir Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Asal berdirinya Masjid Agung Al-Karomah ini yang dimulai pertama bernama dengan nama Masjid Jami. Yang pertama itu adalah terletak di Pasayangan, depan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Yang mana Masjid Jami tersebut telah dibakar oleh Belanda. Sehingga setelah dibakar itu, akhirnya masyarakat ingin lagi mendirikan masjid, namun tidak di tempat itu lagi, ingin mencari tempat yang lebih strategis daripada itu. Sehingga pada zaman itu yang diprakarsai oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Thohir sebagai Datuk Kaya, dan Tuan Guru Haji Muhammad Nasir, dan juga adalah Tuan Guru Haji Muhammad Afif atau yang dikenal dengan istilah Datuk Landak. Adapun Masjid Agung Al-Karomah Martapura ini yang berbeda dengan masjid-masjid di tempat lainnya. Yang mana sampai saat ini masih tersisa peninggalan dari yang pertama. Ini adalah salah satu peninggalan dari bangunan masjid yang pertama dibangun di Masjid Agung Al-Karomah Martapura tahun 1315 Hijriah, berupa mimbar yang terbuat dari kayu ulin. Ini adalah merupakan salah satu peninggalan dari Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang pertama, berupa mihrab imam, tempat berdirinya imam sholat. Ya, ini salah satu di antara tiang 4 yang langsung dibawa oleh Datuk Haji Muhammad Afif atau yang dikenal dengan istilah Datuk Landak. Tiang 4 ini dikenal dengan sebutan Soko Guru. Ya, ini adalah salah satu peninggalan dari Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang sejak didirikan tahun 1315, berupa beduk yang terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin yang diambil dari pedalaman Kalimantan Tengah yang dibawa oleh Datuk Haji Muhammad Afif atau Datuk Landak, dibawa ke Martapura untuk dibangunkan Masjid Agung Al-Karomah Martapura, yaitu berupa tiang yang 4 itu. Untuk fasilitas Masjid Agung Al-Karomah Martapura, yaitu ada beberapa macam, di antaranya ada bangunan yang baru dibangun di depan Masjid Agung Al-Karomah berupa penginapan untuk orang yang mualaf, disediakan untuk itu, dan juga sarana pendidikan. Kalau di Masjid Agung Al-Karomahnya itu ada beberapa pengajian, di antaranya diisi oleh Ustaz Kiai Haji Ahmad Komuli, Kiai Haji Muhammad Idkon, Kiai Haji Khalil Rahman, dan Kiai Haji Ahmad Tarhib. Kegiatan lain selain daripada pengajian, tadarus Al-Quran, untuk keindahan Masjid Agung Al-Karomah ini ya relatif ya, tergantung orang yang menikmatinya. Untuk pengambilan ya tentunya dari sesuai dengan asal berdirinya masjid, itu dengan 3 tingkat itu. Ya, ada istilah Masjid Demak itu kan ada iman, Islam, ihsan itu. Ya ambil dari 3 pilar itu. Kalau warna kuning yaitu biasa identik dengan makna karomah, nah itu biasanya. Karena memang di masjid kita ini ada istilah yang
beda dengan yang lainnya. Ada keistimewaan yang tersendiri bagi orang-orang yang mempunyai hajat dengan mengambil berkat pendiri Masjid Agung Al-Karomah ini. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Itu yang banyaknya itu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk renovasi tahun 2004, kalau sebelumnya itu renovasi sedikit demi sedikit. Nah, kalau yang 2004 sekaligus renovasi besar-besaran itu. Karena jamaahnya saking banyaknya sehingga tidak menampung lagi untuk satu tingkat. Oleh sebab itu jalan yang lain untuk tempat lokasi tidak mencukupi lebih untuk efektifkan ditangkap menjadi 2 tingkat. Kami dari selaku Najur Masjid Agung Al-Karomah ya mengajak kepada semua warga, khususnya warga Kalimantan Selatan dan juga warga yang di luar Kalimantan Selatan, kalau datang ke Kalimantan Selatan hendaknya supaya berkunjung ke Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Dan mudah-mudahan dengan berkat berkunjung ke Masjid Agung Al-Karomah Martapura, insya Allah semua hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Noriska. Saya di sini owner dari Sabrina Sasirangan. Di sini saya khusus produksi jilbab sasirangan. Kain sasirangan itu ciri khas dari Kalimantan Selatan. Di sini saya kreasikan, saya khusus di produksi jilbab sasirangan. Saya produksi jilbab sasirangan ini mulai dari 2016. Kenapa saya memilih jilbab? Karena menurut saya orang rata-rata kebanyakan membuat kain, jadi saya fokus di pembuatan jilbab sasirangan. Produksi kami, pembuatan kainnya dari sendiri, dikirim dari Jawa. Produksinya itu tergantung tingkat kesulitannya itu, Kak. Kalau selesai itu, karena prosesnya begitu panjang, sekitar 2-3 hari. Di tempat kami itu banyak macam-macamnya produksinya. Kalau ini, karena ini nih gegetas, kami punya produk unggulan dari kami yaitu motif gigi haruan. Tapi bukan gigi haruan ya, tapi kalau kami bilang biasanya gigi naga karena besar. Saya ngedesain, terus inovasi sendirilah motifnya, gambarnya. Ini adalah salah satu motif bestseller dari Sabrina Sasirangan. Ini dari tahun 2016 sampai sekarang masih kami produksi karena peminatnya masih banyak. Saat ini kami sedang membuat pola bunga. Setelah dipola, digambar, lanjut lagi ke proses dilujur. Dilujur ini mengikuti pola, jadi dijulujur atau bisa dijahit sesuai gambar. Setelah selesai penjelujuran, kita lanjut lagi proses pencelupan. Pencelupan itu tergantung kita mau berapa warna. Misalnya 1-2 warna berarti prosesnya dicelup 1 warna dulu, baru dicecer, misalnya pengen dicecer atau dicelup lagi. Untuk mendapatkan warna yang maksimal pasti perlu proses yang panjang, ada beberapa tahap. Setelah warna selesai, jelujurannya dibuka.
Yang pola yang ini tadi, setelah dibuka baru kita cuci, menghilangkan sisa warna yang pencelupan tadi, dijemur, sudah selesai. Saat ini saya lagi mempersiapkan MTQ di Kalimantan Selatan karena seluruh Indonesia pasti kami akan produksi lebih banyak. Soalnya beberapa tempat itu alhamdulillah mempercayakan jilbab sasirangannya tempat kami. Untuk teman-teman, kalau kalian mau cari jilbab sasirangan atau mau jadi reseller dari Sabrina Sasirangan, kalian bisa langsung follow di Instagram Sabrina Sasirangan atau datang langsung ke toko di Benua Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila. Saya adalah owner dari Warung Pinggir Banyu, Martapura, Kecamatan Martapura Timur. Kenapa namanya Warung Pinggir Banyu? Karena untuk di Martapura sini itu nggak ada warung pinggir banyu. Jadi kita ini yang pertama di Martapura Warung Pinggir Banyu. Karena di sisi-sisi tepi sungai ini kayaknya nuansanya enak aja kan, enak buat kita nongkrong-nongkrong, makan-makan masakan Banjar, apalagi di sebelah jembatan yang besar dan view-nya itu Sungai Martapura. Warung Pinggir Banyu ini kita tetap menyediakan masakan-masakan khas Banjar. Yang pertama itu sudah pasti soto Banjar, ada nasi sop, ada rawon, sama aneka ikan bakar. Ikan-ikan itu ikan-ikan sungai. Tapi kita setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali pasti kita ada mengeluarkan menu-menu baru. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya para pengunjung itu nggak bosan dengan menu-menu yang ada di Warung Pinggir Banyu, cuman itu aja identiknya. Jadi kita ngikutin apa sih yang lagi ngetren untuk saat-saat ini, masakan-masakan apa. Selagi kita mampu bisa berinovasi, itu kita tetap turutin menu-menu baru. Di sini ada penyajian untuk masakan-masakan Banjar seperti soto, nasi sop, rawon, sambal gami, juga lalapan-lalapan lainnya. Kalau di area sini adalah area menu inovasi dari Warung Pinggir Banyu, yaitu bakso legend. Di sini kita ada menyediakan bakso iga, bakso komplit, dan yang paling banyak diminati yaitu bakso lava. Kalau untuk spot sini adalah untuk bar minuman. Di sini kita menyediakan macam-macam kopi, aneka minuman yang lainnya, dan yang utama itu ada yang minuman khas yaitu kopi betimpakan atau kopi kampung. Ini adalah salah satu yang banyak diminati sama para pengunjung. Bakso lava ini disajikan di atas hot plate, lalu kita siram dengan saus lavanya. Kita lihat dalamnya ya. Nah, dalamnya ini ada daging-daging cincang sama potongan-potongan kecil bakso dan saus barbeque. Untuk meja ini kita sebutin namanya meja jukung. Kita sebutnya jukung itu artinya kapal yang kecil. Kalau istilah lainnya yaitu ya ada klotok juga namanya. Jukung itu biasanya dipakai sama orang-orang Banjar nih, kadang untuk bisa melintasi dari kayak daerah desa ke desa, bisa dipakai buat orang-orang mancing. Warung Pinggir Banyu ini kita ada memfasilitasi 1 buah kapal. Kapalnya itu bisa untuk susur sungai. Susur sungai dimulai dari warung sekitar kurang lebih 30 menit bolak-balik. Oke, untuk teman-teman semuanya, kalau ke Martapura jangan lupa mampir ke Warung Pinggir Banyu. Letaknya itu ada di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur. Teman-teman bisa santai makan-makan sambil melihati pemandangan area Sungai Martapura. Jangan lupa mampir.
Desa Tiwingan Lama adalah mempunyai luas kurang lebih 12.000 hektar yang terdiri mungkin sepertiga lah, artinya dari Danau Riam Kanan, 2/3-nya daratan. Dan di Tiwingan Lama ini banyak tempat-tempat yang memang untuk destinasi wisata ya, tapi belum terkelola. Dan saat sebelum ada Matangkaladan, Desa Tiwingan Lama adalah desa miskin, kalau istilahnya itu desa miskin. Nah setelah 2015 kita bangun wisata ini, wisata Puncak Matangkaladan. 2017, 2019 kita sudah viral. Alhamdulillah pada saat itu roda perekonomian masyarakat meningkatlah dengan adanya wisata Puncak Matangkaladan. Karena Puncak Matangkaladan saat itu kita mendapat kunjungan hampir 5.000 orang per bulan. Nah selain daripada Puncak Matangkaladan juga dampak ekonomi itu juga melibatkan kepada ojek, kepada warung, kepada homestay yang ada di sini, sehingga masyarakat sekitar menikmati penghasilan daripada wisata Matangkaladan yang berada di Desa Tiwingan Lama. Sehingga pada saat ini Desa Tiwingan Lama menjadi desa yang sudah berkembang. Memang sebelum saya jadi kepala desa atau pembekal, saya pengelola langsung, jadi ketua langsung tentang Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Dan pada saat itu banyak di daerah ini, kalau khusus Riam Kanan, secara umum Riam Kanan, secara khusus Tiwingan Lama, di Riam Kanan banyak destinasi wisata yang memang orang kunjungi, orang-orang kota, termasuk orang-orang mancanegara pun ada yang berkunjung. Dan saat itu tidak terkelola, sehingga orang datang, orang pulang gitu. Jadi kami terpikir pada saat itu, 2015 itu, ya alangkah lebih baiknya kalau kita buat semacam destinasi dengan sehingga nanti mendapat penghasilan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah 2015 kita coba di Matangkaladan karena ini puncak yang tertinggi di Riam Kanan dan view-nya ya kalau orang sebut-sebut tuh kayak Raja Lima lah untuk di sini karena pulau-pulaunya, sehingga dengan wisata yang ada ini memacu akhirnya kepada wisata-wisata yang ada di sini, sehingga jadi inspirasi kami. Sebelumnya tidak terkelola, akhirnya terkelola dan bisa dinikmati oleh masyarakat khusus Tiwingan Lama dan pada umumnya masyarakat Riam Kanan atau Kecamatan Aranyo itu sendiri. Alhamdulillah pada tahun 2019 kita dapat penghargaan juga mengelola wisata Matangkaladan ini, mendapat juara 4, harapan 4, kegiatan perlombaan wisata yang secara mandiri atau keadaan mandiri. Selain dari pemandangan-pemandangan, memang ada juga unik-unik. Kita kan ada punya budaya, kalau bahasa di sini Ba'ahoy. Nah, Ba'ahoy itu artinya apabila masyarakat panen padi, dia melaksanakan pelepasan biji padi itu secara gotong royong atau sama-sama dengan mengirik, kalau bahasa sini diirik dengan ada lagu-lagu pantun-pantun bahasa Banjar, yang artinya pantun itu pantun kadang-kadang nasihat, kadang-kadang cerita cinta dan lain sebagainya, sehingga rame orang melaksanakan, sehingga itu kita buat budaya kemarin. Dan kita sempat ikut dilombakan dalam cerita budaya desaku, budaya Ahoy. Mungkin itu yang agak unik sedikit. Karena di tarian ini apabila pengunjung datang kemarin itu, pengunjung bisa ikut langsung nari. Kalau pengalaman kita yang daya tarik kemarin waktu kita membangun, pertama view yang ada kita jual dan kita poles. Setelah itu kita harus ada punya spot foto yang unik-unik. Kemarin kita hampir puluhan spot foto yang sehingga masyarakat, kalau wisatawan biasanya dia ada punya kenangan yang artinya ada titik-titik foto yang memang dia bisa menjadi kenangan untuk dia. Mungkin itu yang daya tarik untuk selama ini yang kami bisa mengembangkan. Memang banyak di sini bukit-bukit, cuman untuk menuju bukit tuh ya seperti pakai kapal juga, cuman ada yang di Gunung Batu aja yang naik mobil bisa. Cuman itu pun banyak juga yang nggak berani naik mobil, lewat air aja, lewat kapal. Nah, memang di sini kan tempatnya Tiwingan ini kan pelabuhan, jadi di sana ada parkir kapal-kapal. Nah, jadi di situ tempatnya. Kalau Desa Tiwingan Lama ini sementara ini memang kalau untuk fasilitas dan penyediaan itu belum begitu lengkap lah. Tapi kalau untuk homestay sudah ada, kalau untuk tempat-tempat minum, warung-warung sudah ada.
Untuk souvenir adalah yang ala kadarnya juga termasuk ya kuliner. Kalau di sana tadi kan mungkin amplang rena yang terbuat daripada ikan pipih atau balida yang ada di Riam Kanan atau Tiwingan Lama ini. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 kita dapat penghargaan juga mengelola wisata Matangkaladan ini, mendapat juara 4 harapan 4 kegiatan perlombaan wisata yang secara mandiri atau keadaan mandiri. Para wisatawan, para pengunjung yang cinta dengan Matangkaladan atau yang pernah ke Matangkaladan mungkin selama pandemi Anda ragu ke Matangkaladan, sekarang jangan ragu-ragu bahwa Matangkaladan sudah buka dan siap untuk dikunjungi. Mari kita sama-sama memajukan wisata kita yang ada di Banua, terutama wisatawan luar Banua atau daerah Pulau Jawa, Sumatera kembali lagi ke Matangkaladan karena Matangkaladan tetap seperti dahulu dan sekarang kita mulai berbenah. Mungkin itu harapan kita.